Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11, dengan anggotanya saya sendiri adalah Ilham Restu Putra Hadi Sutarja. Yang kedua ada Ferdi Oktaviana, yang ketiga ada Novita Mumek, yang keempat ada Muhammad Rais, yang kelima ada Raffi Akram Musyari. Dan saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi saya, yaitu ekonomi internasional. Di materi saya kali ini ada pembahasan. Yang pertama ada pembahasannya yaitu keuntungan perdagangan internasional, yang kedua ada instrumen pembayaran, dan yang ketiga ada kebijakan proteksi. Yang pertama ada keuntungan perdagangan internasional. Keuntungan perdagangan nasional yang pertama ada merkantilisme, yaitu merupakan sekumpulan pemikiran ekonomi yang ada di Eropa selama periode dari 1500 sampai 1700. Yang kedua ada sistem ekonomi merkantilisme. Pertama, di sistem tersebut ada pokok pikiran utama merkantilisme, yaitu kesejahteraan satu negara ditunjukkan oleh kepemilikan negara tersebut akan logam mulia. Yang kedua ada sumber daya di dunia tetap atau statik, zero sum game. Yang ketiga ada sistem ekonomi terdiri dari 3 komponen, adalah yang pertama ada sektor manufaktur, yang kedua ada sektor pedesaan, dan yang ketiga adalah daerah jajahan atau koloni. Selanjutnya itu ada perdagangan internasional. Apa sih yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Yaitu proses tukar menukar atau jual beli barang atau jasa antar satu negara dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan bersama dengan tujuan mendapat keuntungan. Tiap negara mempunyai keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia, iptek, sosial budaya, dan ekonomi. Selanjutnya yaitu keunggulan tiap negara. Yang pertama itu ada absolut, yaitu kemampuan memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi negara lain karena faktor alam. Itu menurut Adam Smith. Yang kedua ada komparatif. Komparatif itu dapat produksi barang dan jasa dengan biaya produksi yang lebih murah dari negara lain. Itu pendapat dari David Ricardo. Selanjutnya ada manfaat perdagangan internasional. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan dalam negeri, yang kedua menciptakan spesialisasi produk, yang ketiga meningkatkan produksi, memperluas pemasaran, memenuhi permintaan, yang keempat ada meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, yang kelima ada mendorong kemajuan iptek, menghasilkan barang kualitas bagus. Yang keenam ada mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, menyerap tenaga kerja, stabilitas ekonomi. Yang ketujuh ada menambah devisa, yaitu ekspor atau barang jasa dan bea masuk impor dan lain-lain. Yang kedua pembahasannya yaitu ada instrumen pembayaran. Yang di dalam pembahasan instrumen pembayaran yaitu ada alat-alat pembayaran luar negeri. Yang pertama adalah wesel asing atau surat perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang ditunjuk. Yang kedua ada letter of credit atau LC, surat pernyataan tertulis dari bank atas pemerintah dari nasabah atau importir untuk menyediakan sejumlah uang bagi kepentingan pihak ketiga atau eksportir sebagai penerima. Materi selanjutnya ada kebijakan proteksi atau proteksi perdagangan, adalah kebijakan pemerintah yang memberlakukan pembatasan perdagangan. Ini biasanya untuk melindungi produsen lokal dari persaingan luar negeri. Selanjutnya ada tujuan kebijakan proteksi. Yang pertama ada mencegah kompetisi yang tidak adil. Yang kedua ada menyelamatkan lapangan pekerjaan. Yang ketiga menyelamatkan lingkungan dan konsumen. Yang keempat melindungi industri yang baru tumbuh. Yang kelima melindungi industri yang telah matang. Dan yang terakhir ada proteksi industri strategis. Jenis kebijakan proteksi, yang pertama ada tarif impor, dan yang kedua ada kuota, selanjutnya ada subsidi, dan yang terakhir ada devaluasi mata uang. Sekian dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 ingin